5 cara Sintayong bawa timnas Indonesia kalahkan Kuwait dan Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023. Sekedar diketahui, timnas Indonesia tergabung di grup A bersama Yordania, Kuwait, dan Nepal. Sebelum kita lanjut, ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan berita-berita terbaru dari kami. Timnas Indonesia bisa mengalahkan Nepal, namun untuk Yordania dan Kuwait, timnas Indonesia butuh usaha ekstra untuk melakukannya. Meski begitu, bukan berarti tak ada peluang. Masih ada kesempatan bagi timnas Indonesia mengalahkan Yordania dan Kuwait. Jika mengalahkan Yordania dan Kuwait, peluang skuad Garuda merebut status juara grup atau 5 runner-up grup terbaik terbuka lebar. Lantas, apa saja cara yang berpotensi dibuat Sintayong di laga nanti? Berikut 5 cara Sintayong bawa timnas Indonesia kalahkan Kuwait dan Yordania di kualifikasi Piala Asia 2023. Yang pertama, panggil pemain keturunan Sandy Walsh dan Jordi Amat segera bela timnas Indonesia. Proses naturalisasi Sandy Walsh dan Jordi Amat berpotensi rampung pada Maret atau April 2022. Keduanya bisa memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia 2023 yang berlangsung tanggal 8 sampai 14 Juni 2022. Tak hanya 2 nama di atas, proses naturalisasi Shainer Patinama diharapkan juga rampung sebelum kualifikasi Piala Asia 2023 dimulai. Kehadiran 3 nama ini bak petaka bagi lini depan Yordania dan Kuwait. Yordania dan Kuwait bakal memanfaatkan duel udara sebagai cara untuk membobol gawang timnas Indonesia. Namun, seiring kehadiran Jordi Amat dan kawan-kawan yang andal dalam bola atas, Yordania dan Kuwait harus mencari cara lain untuk menaklukkan skuad Garuda. 2. Antisipasi bola mati. Tim-tim Asia Barat kerap mengandalkan bola mati untuk membobol gawang timnas Indonesia. Keunggulan postur tubuh dijadikan mereka untuk menggoyong jalak gawang timnas Indonesia. Tenaga pemain yang memiliki postur menjulang seperti Elkan Bagot dapat diandalkan makin dahsyat lagi jika Jordi Amat, Sandy Walsh, dan Shainer Patinama juga bisa dimainkan di baris pertahanan. Yang ketiga, mental kuat. Sintayong memuji mental pemain-pemain timnas Indonesia di Piala AFF 2020. Terbukti beberapa kali ketinggalan dalam momen genting, mental Asnawi, Mangku Alam, dan kawan-kawan tidak kendor. Mental yang sama atau bahkan lebih tinggi lagi diharapkan ditunjukkan timnas Indonesia saat bersua Kuwait dan Yordania. Secara level permainan, Kuwait dan Yordania kualitasnya lebih tinggi ketimbang Malaysia atau Singapura. Yang keempat, andalkan kecepatan. Tim-tim Asia Barat kerap kerepotan menghadapi kecepatan pemain-pemain Asia Tenggara. Hal itu sudah dibuktikan saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Bahrain di laga pertama fase grup Piala Asia 2027. Saat itu Budi Sudarsono dan Elin Aiboy menjadi mimpi buruk pertahanan Bahrain. Karena itu dalam hal ini kecepatan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri dapat diandalkan Sintayong untuk mengobrak-abrik pertahanan Yordania dan Kuwait. Yang kelima, main rapat. Timnas Indonesia wajib bermain rapat alias memainkan 5 back sekaligus. Formasi ini pernah membuat pusing Vietnam di matchday ketiga grup B Piala AFF 2020. Selain bermain rapat, pantang bagi skuad timnas Indonesia untuk lengah sedikit pun, sebab lengah sedikit saja lini depan Yordania dan Kuwait dapat memberi hukuman bagi timnas Indonesia.